Bagi sebagian orang gitu ya berpikir Hmm, bahwa, wah PHK ini bisa jadi akhir dari segalanya gitu ya. Karena kan memang, biasanya itu adalah orang-orang yang berpengalaman dengan usia udah nggak muda lagi kan. ya. Nah kalau kayak gitu gimana nih setelah terkena PHK cara membangun kembali karir gitu? Dengan dinamika dunia kerja yang seperti hari ini, saya bisa bilang bahwa tidak ada orang yang aman. Mmm. Tidak ada orang yang aman. Mau dulu tuh kan orang berpikir, oh sudah sampai dapat status karyawan tetap, aman. Saya tidak akan kena PHK. Sekarang? Iya. Nah sekarang pertanyaan kedua, apakah job fair itu berpengaruh? 50-50. Hai, Conomics di sini. Apa kabarnya di sana? Akhir-akhir ini memang badai pemutusan hubungan kerja atau PHK masih saja terus-menerus terjadi ya. Ya, mungkin ada orang-orang di sekitar kita yang terkena PHK atau salah satunya kamu sendiri yang terkena PHK. Tenang-tenang, jangan khawatir. Mari kita bangkit kembali ya, meskipun terkena PHK, karena kita akan sama-sama menjawab nih bagaimana sih caranya membangun karir kembali meski sudah terkena PHK. Oleh karena itu bersama kita sudah hadir karir coach, ada Kak Teddy Diego. Halo Kak Teddy. Halo Kariska. Terima kasih sudah hadir di Conomics Liputan 6 SCTV ya, karena Sama-sama. seperti kita ketahui badai PHK ini masih terus menerpa ya di berbagai industri. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau misalnya kita adalah salah satu orang yang terkena jackpot itu Ya. ya, terkena badai PHK itu, kira-kira apa sih yang pertama kali harus dilakukan secara emosional maupun praktis? Oke, emosional tentu jadi hal yang sangat penting untuk dibenahi pertama kali sih Kak. Jadi kalau misalnya kita habis kena PHK, itu kan pasti shocking ya. Berita yang nggak menyenangkan lah buat semua orang yang terdampak ya. Sedih, kecewa, terus pasti ngerasa kesal juga. eh, Dan mungkin jadi kayak apa ya, orang yang kurang percaya diri untuk mencoba menata karir berikutnya ya, karena ngerasa sudah mungkin mencoba berusaha di perusahaan tempat dia kerja tapi akhirnya terkena dampak untuk di PHK. Nah, membenahi sisi emosional ini udah pasti jadi penting banget sih supaya nanti ketika mengambil keputusan selanjutnya itu jadi lebih terarah, jadi nggak impulsif. Karena khawatirnya kalau misalnya teman-teman yang kena PHK belum membenahi sisi emosionalnya, ya nanti bisa salah ambil keputusan gitu ya. Karena kan PHK ini banyak dampaknya ya. Pertama bisa ke diri sendiri, selain ke diri sendiri tentu ke keluarga juga kalau misalnya sudah berkeluarga, kemudian ke lingkungan yang lain juga. Nah, maka pastiin teman-teman yang sekarang terkena PHK itu bagaimana caranya bisa membenahi sisi emosional. Contoh dengan healing misalnya ya, karir break dulu mungkin 1-2 bulan sengaja untuk meluangkan waktu supaya bisa memulihkan kondisi psikologis. Kemudian selain itu yang ngerjain hal-hal juga yang lain yang dulunya mungkin nggak pernah dilakukan, coba hal-hal baru atau sekedar mengerjakan hobi. Nah, sambil memulihkan kondisi emosional itu juga pilihan yang bagus. Nah, kemudian kalau misalnya sisi emosional ini sudah dirasa cukup tenang gitu ya dan bisa kembali lagi mendapatkan atau mencoba kembali untuk berusaha dapat kerjaan baru lagi. Nah, baru mikirin yang lain. Nah, mikirin yang lain ini apa? Nah, hal praktis yang bisa dilakukan yang pertama udah pasti bicara masalah keuangan sih. Karena kan orang kalau mau kalau setelah di PHK kan itu pasti akan dapat kompensasi ya, uang pesangon atau uang pisah ya. Dan ini harus digunakan sebaik mungkin supaya kita bisa bertahan sampai kita dapat pekerjaan baru. Jadi pengaturan keuangan itu juga jadi penting. Biasanya orang bisa dapat kerja lagi setelah di PHK tuh kisaran antara 3 sampai 6 bulan. Jadi apa yang kita dapat dari PHK ya harus bisa diatur sedemikian rupa untuk bisa mengcover biaya selama itu. Nah, itu dari sisi praktisnya sih. Oke, karena kan bagi sebagian orang gitu ya berpikir Hmm, bahwa wah PHK ini bisa jadi akhir dari segalanya gitu ya. Karena kan memang biasanya itu adalah orang-orang yang berpengalaman dengan usia udah nggak muda lagi kan. ya, Nah kalau kayak gitu gimana nih setelah terkena PHK cara membangun kembali karir gitu? oke. Pasti mengacu pada pengalaman dan skill yang dimiliki ya.
Jadi kan opsinya adalah bisa meneruskan karir yang sudah ada, baik itu ke jenjang yang sama atau ke jenjang yang lebih tinggi, atau mencoba jalur lain tapi berbekal skill yang sudah dimiliki kan. Nah, contoh misalnya kalau misalnya kita mau kembali lagi ke dunia kerja gitu ya. Ya kita harus lihat kebutuhan di dunia kerja sekarang seperti apa. Kadang kita ngerasa bahwa kalau kalau kita udah senior kayak oh udah berhenti nih, kita udah sulit. Banyak pertanyaan juga ke saya dari klien-klien yang usianya sudah di atas 40 misalnya gitu ya. Pertanyaannya kan, "Coach, apakah saya kalau di usia segini masih bisa dapat kerja?" Saya selalu bilang kesempatan itu selalu ada dan, tergantung dari bagaimana kita mau mengusahakannya kalau menurut saya. Contoh misalnya, eee, menggunakan relasi. Mungkin kalau misalnya kita hanya sekedar lihat lowongan kerja, pasti hopeless orang-orang yang di usia 40 ke atas gitu ya. Karena batasan usia yang mungkin sekarang pemerintah sudah mulai mencoba untuk, mengurangi Melonggarkan ya, ya. melonggarkan ya batasan usia supaya supaya bisa, lebih bersahabat dengan orang dari berbagai kalangan. Tapi ya pasti tetap aja teman-teman yang sudah di usia lebih, matang merasa kurang percaya diri kan. Mhm. Dan ketika lihat lowongan, waduh ya, saya bisa nggak ya bersaing dengan yang muda-muda gitu. Padahal ya nggak masalah, justru dengan pengalaman yang ada, skill yang mungkin akan lebih lebih baik ya, problem solving yang sudah lebih terasa karena dengan sekian tahun pengalaman kan pasti banyak masalah yang sudah pernah diatasin. Itu jadi modal yang luar biasa untuk ditawarin ke perusahaan. Dan jangan pernah takut kalau menurut saya sih ketika, bahkan ketika melihat sebuah lowongan itu ada batasan usia, sementara kita punya gap usia yang tidak sesuai dengan requirement-nya, untuk mencoba menawarkan diri sebetulnya. Taruh aja CV-nya gitu. Bener, untuk mencoba. Karena perusahaan itu sebenarnya kan ada 2 ya, kalau saya mengkategorikannya dari pengalaman saya mengamati dunia kerja ya. Ada perusahaan yang menjadikan batasan usia itu sebagai salah satu mandatory requirement. Jadi memang harus yang dicari usia segitu ya. Tapi ada juga yang cukup fleksibel dengan itu. Nah, kebetulan saya pernah ada di, eee, perusahaan dan pernah merekrut orang dengan requirement yang seperti itu. Jadi, oh usianya lewat nih, tapi ada hal apa yang dia punya, yang bisa meng-cover usia itu. Misalnya dari pengalamannya dan lain sebagainya. Dan biasanya pertanyaan berikutnya adalah kalau dia, eee, di pengalaman atau di usia itu kira-kira misalnya ada penyesuaian gaji kira-kira mau nggak? Nah, biasanya itu juga. Jadi kalau teman-teman Mmm. senior misalnya mau cari kerja lagi, it's okay coba menawarkan diri. Tapi mungkin antisipasinya adalah ada adjustment. Kalau misalnya dari perusahaan itu, ternyata requirement-nya orang-orang yang usianya lebih muda karena pasti mereka akan menyesuaikan dengan budgetnya kan. Nah, jadi Mmm. adjustment-nya paling di situ, ya. Nah, opsi pertama itu atau yang kedua mencari posisi yang di atasnya. Karena kadang orang, di dalam berkarir itu lupa bahwa karir itu harus seperti tangga kan. Kita nggak bisa stuck di satu level yang sama terus-menerus, tapi itu yang kejadian kebanyakan. Jadi udah di situ lama, bertahun-tahun, pas keluar bingung, tapi mau melamar lagi tuh di posisi yang sama masih. Jadi saya sering ketemu klien juga, "Udah berapa lama kamu di sini?" "Wah udah 8 tahun Coach." "Terus kamu mau melamar apa?" "Saya mau melamar staff lagi." Mmm. Saya bilang, "Kalau kalau kamu sudah berbekal 8 tahun pengalaman, coba deh menurut kamu ada nggak posisi yang di atas posisimu saat ini?" "Ada." "Ya kenapa nggak coba itu dengan bekal 8 tahun tadi?" Baru tuh, "Oh iya ya kenapa nggak gitu ya? Oh tapi kan saya belum punya pengalaman untuk nge-lead," misalnya. Kalau untuk naik ke level manajerial atau supervisor gitu ya, "Itu gimana?" Nah, ketika kita mau naik level kan kita harus pelajari kebutuhan untuk naik level itu apa. Nah, maka cara belajar kan pertama selain dari experience langsung, kalau emang kita dapat kesempatan sebelumnya pernah jadi di posisi itu, cara kedua adalah kita mengamati kan. Dulu kamu kan punya atasan, atasan kamu dulu bekerja gimana, dan atasan kan nggak cuma satu, di divisi tempatmu bekerja mungkin ada banyak sekali atasan, mana yang menurut kamu atasan yang paling bagus kinerjanya?
Dan apa yang bisa kamu contoh dari dia? Apa yang bisa kamu pelajari? Bagaimana cara kerjanya? Bagaimana dia dalam operasionalnya? Apa yang dia lakukan? Bagaimana dia ngeliat orang? Pasti kamu tahu, karena kalau kamu udah bertahun-tahun di dalam itu dan kamu sering interaksi sama dia, pasti kamu tahu. Akhirnya kepikiran, oh iya juga ya. Dan itu bisa dipresentasikan sebagai contoh. Jadi walaupun kita belum punya experience langsung, tapi saya belajar dari atasan yang seperti ini. Mungkin kalau misalnya saya dikasih kesempatan untuk mimpin, saya akan melakukan ini. Oh, bisa disampaikan tuh ya pas Iya, lagi presentasi kan. sesi Interview. wawancaranya. Jadi itu yang kedua, selain kita mencoba adjust kalau kita masih ingin ada di posisi yang sama, yang kedua coba naik ke Level di level di atasnya. atas. Berarti buat yang memang usianya sudah tidak muda lagi gitu ya. Usia tidak muda tuh berarti ya udah 30 tahun ke atas lah ya. Iya, bisa dibilang Di gitu lah, 30 tahun 30 ke ke atas atas. terus terkena PHK. Jalur yang paling tepat dalam melamar kerja lagi tuh lewat apa sih? Kan sekarang ada banyak job Iya. fair tuh. Apakah efektif lewat job fair atau mending kita lewat koneksi aja gitu? Jalur apa yang paling Ya, tepat? kalau yang paling tepat udah pasti ya. Relasi itu udah pasti bukan rahasia lagi ya. Adalah jalur tercepat untuk bisa dapat pekerjaan baru. Apalagi di level senior, di usia-usia yang lebih matang, seharusnya dari bekal pengalaman itu udah punya banyak koneksi kan. Nah, ini juga pelajaran penting sih buat teman-teman yang muda-muda ya. Makanya bekerja jangan hanya di dalam kotakannya aja gitu. Harus punya inisiatif untuk mau bersosialisasi, ngebangun relasi, nggak hanya sama orang yang ada di departemen yang sama, tapi juga mengenal orang-orang di lintas departemen. Bahkan kita bisa kenal dengan orang-orang seprofesi dari perusahaan-perusahaan yang lain. Nah, jalur itu kan kadang datangnya justru dari situ. Itu pertama sih menurut saya, udah pasti koneksi adalah jalur tercepat, apalagi kalau kita bicara orang yang sudah di usia senior ya, udah di usia matang. Nah, sekarang pertanyaan kedua, apakah job fair itu berpengaruh? 50-50 menurut saya ya. Ada pengaruhnya, ada tidak berpengaruhnya ya. Berpengaruhnya kapan? Berpengaruhnya itu buat teman-teman yang pastinya fresh grade biasanya. Dan mostly dari pengalaman saya pribadi, karena saya juga pernah mengelola job fair, saya pernah bikin juga event organizer untuk job fair. Pengalaman saya lebih banyak posisi yang dibuka di job fair itu posisi-posisi salesmanship. Operasional pekerjaan-pekerjaan back office itu jarang sekali. Jadi yang sering dibuka itu sales. Jadi kalau ditanya seberapa efektif job fair, ya untuk posisi-posisi tertentu yang membutuhkan keterampilan misalnya komunikasi dan lain sebagainya, butuh kehadiran presence secara langsung, memang posisi itu yang banyak dibuka biasanya. Tapi kalau udah bicara back office dan yang lain, kayaknya lebih baik menggunakan jalur yang lain ya. Contoh job portal atau menggunakan LinkedIn dan lain sebagainya ya. Jadi itu opsi-opsinya. Nah, keuntungan lain job fair, kalau kita bicara ada nggak nilai positifnya dari job fair? Sebenarnya kalau saya sebagai orang yang sudah pernah bikin job fair, menurut saya bukan ada di lowongannya justru. Karena tadi lowongannya sebenarnya hanya di profesi-profesi tertentu. Keuntungannya justru menurut saya adalah interaksi. Jadi job fair itu adalah ajang di mana HR banyak yang turun langsung untuk membuka kesempatan kerja kan ya. Mereka duduk di dalam sebuah booth dan pencari kerja bisa berinteraksi langsung sama mereka. Dan ini kesempatan yang langka sebetulnya, yang tidak selalu didapetin. Kita kan kalau mau cari kerja paling bisa ketemu HR pada saat wawancara ya. Itu pun kalau dipanggil. Nah, sementara ajang job fair itu adalah ajang di mana kita bisa melatih diri kita untuk terbiasa berhadapan dengan HR. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa juga mencari informasi lebih tentang perusahaannya yang kadang kita nggak bisa temuin. Kan nggak semua perusahaan itu menaruh informasinya di sosial media atau di internet ya. Kita harus gali. Nah, itu bisa didapatkan di job fair. Bukan cuma mengenai perusahaannya secara umum, tapi bahkan kita bisa tanyakan seputar benefitnya, kita bisa tanya seputar bagaimana lingkungan kerja di sana,
Jadi interaksi itu yang sebenarnya menurut saya mahal di dalam job fair, bukan peluang kerja. Jujur aja ya, kalau dari saya pribadi itu. Oke. Jadi ketika memang terkena PHK di usia yang sudah senior itu kayaknya menjalin komunikasi dengan orang-orang itu jauh lebih Jauh penting lebih gitu. penting. Berarti kalau misalnya kita udah terkena PHK nih, kita hubungin temen-temen Oh itu iya, harus. gak apa-apa kayak Nggak misalnya apa-apa, harus. di perusahaan lo Ada, lagi ya, lagi ada bukaan, butuh ya, apa buka lowongan gak betul. gitu-gitu. Justru Justru itu harus, bening cara yang efektif harus, adalah kita harus. hubungin kembali teman-teman kita gitu ya. Betul, itu harus dilakukan. Ya, Oh. itu menurut saya yang efektif. Komunitas juga bisa. Kan kita kadang kalau ada di satu profesi, biasanya kita akan gabung di komunitas profesi tersebut ya. Dan biasanya kan beragam tuh, mereka dari berbagai background dan berbagai perusahaan-perusahaan yang lain juga, tapi di industri yang sama mungkin. Dan itu bisa jadi jalan kan buat kita. Itu cara terbaik sih menurut saya, Iya, soalnya membangun relasi. kalau ngeliat job fair kemarin kan semua datang pada Iya, menyerbu gitu, dan itu, panas-panasan, kan kita iya, juga jadi mikir nih sebenarnya efektif nggak ya iya, gitu ya, iya. tapi ya setidaknya ada sisi positifnya lah ya, jadi Ada. kita bisa membangun relasi juga gitu ya, berkomunikasi langsung dengan Ketika job HRD-nya. fair-nya bisa dikelola dengan baik ya. Nah, itu juga kuncinya. Iya, Terus saya juga punya pertanyaan titipan nih dari teman saya ya, iya yang betul. katanya kalau misalnya ya akhirnya kita terkena PHK itu ya, apakah itu juga menjadi suatu momen untuk kita tetap berada di industri itu saja atau apakah ada indikator lain yang bisa menentukan sebaiknya kita pindah ke industri yang berbeda gitu. Jadi bagaimana nih cara kita menentukan untuk tetap berada di industri yang sama atau kita harusnya saatnya pindah? Oke. Em, Kembali lagi kepada keinginan ya, kalau ini lebih ke passion itu mungkin bahasanya bisa ke situ ya, atau minat. Apakah kita masih berminat berada di industri yang sama? Kan pertanyaannya itu. Karena kadang jangan salah juga, banyak orang yang bekerja bukan karena dia minat ada di situ. Karena gajinya rata-rata Iya itu kan? juga kan. Dia belum tentu sebenarnya mau ada di sana gitu. Cuma karena ya kebutuhan dan lain sebagainya, dan udah keburu nyemplung ya istilahnya gitu kan. Ya udah dijalanin. Tapi sebenarnya mungkin dia punya minat yang lain. Maka pertanyaan pertama adalah, apakah kamu masih punya minat untuk bertahan di bidang itu atau tidak? Itu pertanyaan pertama. Kalau misalnya memang masih di situ apinya gitu ya. Oh ya, saya masih mau misalnya di media gitu ya. Ya silahkan teruskan. Berarti kan tinggal melihat relevansi yang kita miliki sekarang dengan apa yang dibutuhkan di dunia kerja di industri itu masih relevan nggak? Kalau nggak ya berarti kan kita harus sesuaikan, harus update atau upgrade, ya kan? Tapi kalau misalnya ternyata dari awal minat kita sudah berubah, ya kan? Keluar ya tentu saja momentum untuk mencoba hal-hal baru yang mungkin selama ini kita nggak pernah lakukan. Berarti yang bisa menjawab pertanyaan ini ya diri Diri sendiri ya, sendiri. bukan karir coach juga yang bisa jawab Kita gitu. bantu sebagai career coach, tentu bisa membantu mengarahkan, ya kan. Beberapa minat itu apakah ini karena pada akhirnya kan orang bekerja dalam konteks mencari penghidupan kan. Nah, tidak semua hobi itu kan bisa jadi Pekerjaan. pekerjaan, ya kan. Tidak semua hobi bisa menghasilkan. Nah, Dan tergantung juga tujuan masing-masing orangnya nggak sih? Kalau emang tujuannya pengen cari gaji yang lebih besar, ya berarti mau di industri manapun dia harus bisa adaptasi harus bisa aja gitu adjust, kan. iya, harus bisa Karena adjust. yang dia cari ya mungkin gaji yang paling besar adanya di industri yang Iya, berbeda. iya. Ya mau Why nggak mau not? kita harus adaptasi juga Iya, kan ke betul. situ. Belajar hal yang baru dan tentu saja mencoba kan. Tapi ya kembali lagi, biasanya tantangannya bagi teman-teman yang Pindah khususnya industri. udah usia matang dan ingin pindah industri, challenge-nya adalah keinginan, seberapa kuat keinginan belajarnya itu sih. Karena kan harus belajar hal yang baru. Harus dari nol Harus lagi dari ya nol kalau lagi, kayak gitu restart. ya. Saya sering kali bilang buat teman-teman yang mau switch karir itu, pertimbangkan pengorbanan yang harus dilakukan ketika harus restart. Jadi Oh bukan iya. bukan bukan restartnya itu dari posisi terakhir ya. Restartnya itu dari bawah gitu. Kita harus mulai lagi dari Dari awal. nol gitu Dari kan. awal. Dan mungkin itu berpengaruh nggak hanya dari sisi knowledge aja ya. Kita harus belajar ilmunya, tapi kan apa yang kita dapat bisa aja kembali dari awal.
Oke, oke. Jadi Nah, harus mempertimbangkan apakah akan worth it juga worth gitu it ya gaji nggak? itu Iya, ketika kita heeh, harus memulai segala sesuatu dari nol, berarti kan pengorbanannya gede betul. juga gitu kan. Makanya strategi terbaik itu sebenarnya adalah melakukan persiapan sejak dini. Nah, berarti ketika terkena, ketika lagi nggak ada kerjaan nih, Hmm, sebenarnya apa aja persiapan yang harus kita lakukan gitu? ini konteksnya lagi kerja apa udah nggak kerja nih? Udah nggak kerja, udah kena PHK Oke. Udah nggak soalnya. kerja, oke. Kita udah nggak kerja berarti kan waktu banyak, ya kan? Berarti waktu banyak. Yang kita harus cari tadi, minat kita dulu gali. Masihkah diminat di hal yang sama? Kalau belum ketemu, ya berarti mencoba beberapa alternatif yang kita rasa kita suka kan. Kan banyak sekali sekarang bidang yang bisa dipelajari tanpa perlu background ya. Ada banyak eh, hal yang bisa dilakukan. Nah, itu dulu cobain aja satu-satu. Waktu banyak, ya manfaatkan kesempatan itu untuk mengeksplor diri. Sampai Maksudnya kayak ikut course gitu-gitu ya? nggak, Pelatihan. kalau pelatihan mungkin setelahnya ya. Setelah kita tahu minat apa yang mau kita pilih. Misalnya gini, oh saya kan sekarang ada banyak profesi yang bisa dijadikan mata pencaharian tanpa perlu background tertentu. Contoh misalnya mau jadi konten kreator, ya kan? Oke, saya mau coba jadi konten kreator. Nah, kan ini kan harus dipelajari bidang apa, mau ngomongin apa. Nah, kalau misalnya masih nggak ketemu, barulah tuh upgrade, misalnya ikut course, ikut training dan lain sebagainya. Itu persiapan pertama menurutku sih mengenali minat pribadi sih. Kita maunya kemana. Baru kalau misalnya kita coba ternyata kita bisa tanpa perlu, kan kadang ada sesuatu yang memang kita give ya, kita bisa lakukan itu tanpa perlu ikut training atau apapun. Ya syukur kalau misalnya ketemu hal seperti itu. Ada orang PHK terus tiba-tiba bikin, tiba-tiba ngerawat ayam, tiba-tiba laku, tiba-tiba jadi peternakan rumahan, tiba-tiba lebih laku lagi, tiba-tiba jadi peternakan besar gitu, tiba-tiba jadi pengusaha. Nah itu tuh kan kadang kita harus nemuin ya, makanya mesti nyoba. Dicoba dulu sih menurutku. Karena kan tadi kalau kita bicaranya sudah di PHK, berarti kan ada limit nih. Waktu sih tidak terbatas, tapi yang terbatas biasanya dana. Iya kan? Dan kita nggak bisa sembarangan spend kan. Kalau semua course mau diikuti tanpa kita tahu mana yang kita bisa handle, Minati. habis duluan nanti. Iya. Iya kan? Emang persiapan bisa juga dilakukan ketika kita masih punya pekerjaan? Nah, justru Nah, saya rekomendasinya di situ. oh justru rekomendasinya di situ Justru ya? rekomendasi saya dari dulu ya, buat teman-teman itu kalau berkarir sudah harus memikirkan end game karir kita tuh apa. Apakah kita mau di posisi itu selamanya? Itu pertanyaan pertama loh. Apakah saya akan berkarir di sini terus, seterusnya? Kalau misalnya iya, limitnya sampai mana? Berapa lama? Contoh gampang deh, pemain bola. Pemain sepak bola itu kan mereka sejak awal sudah tahu ada limitnya. Nggak mungkin mereka sampai 50 tahun main bola kan. Nah, sama, berbagai profesi lain juga harusnya sejak awal punya mindset yang sama. Saya di posisi ini tuh kira-kira akan berapa lama? Emang rata-rata batas waktunya berapa lama sih? Oh, tergantung kan. Tiap profesi kan jenjangnya lain-lain. Oh, Kalau kayak tadi pemain bola ya, kalau dia kalau dia punya kapasitas melatih kan ada jenjang berikutnya, jadi pelatih tuh. Tapi kalau misalnya dia kapasitasnya hanya sebagai pemain, berarti kan setelah dia di situ selesai kan profesi dia sebagai pemain bola. So dia harus switch ke bidang yang lain kan. Banyak kok pemain bola yang akhirnya punya bisnis ya kan, punya parfum, punya brand apa, jadi pebisnis. Nah, begitu juga di pekerjaan lain sebenarnya yang kita biasa kerjakan di korporasi. Dari awal kita udah harus tahu, saya itu di profesi ini mau sampai mana, mau sampai titik apa, jenjang karirnya itu seperti apa, dan saya possible nggak sih, punya keinginan nggak sih untuk sampai ke situ? Karena nggak semua orang loh. Oke lah, posisi tertinggi di sebuah perusahaan itu direktur. Apakah semua orang mau jadi direktur? Kan enggak. Makanya pertanyaan pertama, kalau kita sudah bekerja atau sekarang sedang bekerja, mau berapa lama di sini? Di bidang ini, di posisi ini. Saya mau naik ke level yang lebih tinggi lagi atau enggak? Ada nggak keinginan itu? Kalau dari awal keinginannya nggak ada, berarti saya sudah harus berpikir, oke, terus ngapain habis itu kalau nggak ada kan? Apa yang saya mau lakukan? Nah, explore dirinya dilakukan pada saat
Dia masih bekerja Masih di ini. dalam, dan itu jauh lebih lebih apa ya, Aman. lebih aman, lebih safe. Mungkin dari sisi waktu terbatas untuk mencoba karena kita hanya bisa manfaatin waktu-waktu luang ya, kayak mungkin pas libur atau di jam-jam ketika kita lagi nggak kerja. Jadi waktu eksplorasinya terbatas. Tapi kita punya cadangan resource dana mungkin yang jauh lebih lebih banyak untuk nyoba-nyoba. Sampai kapan ya? Sampai kita ketemu. Toh waktunya masih ada. Gitu. Jadi itu juga bisa sebagai plan B kita atau persiapan kita nih karyawan-karyawan yang mungkin perusahaannya tuh lagi diterpa badai PHK. Maksudnya Betul. apa juga nih sebagai karyawan mungkin teman-teman kita yang sudah lebih Betul, dulu kena betul. PHK kan kita juga ketar-ketir ya Iya, sebenarnya. Nah, deg-degan. persiapan kita tuh apa kalau kayak gitu? Iya, itu tadi berarti kan harus bertanya dulu, saya ini akan di sini terus atau enggak? Oke, kalau enggak berarti saya explore kemana ya kira-kira apa yang saya minatin, saya suka apa, saya mau nyoba apa, cobain aja semua, lakukan. Nanti pasti ketemu salah satu yang menurut kita paling sesuai. Oh, kayaknya coba ini deh, seriusin, dalemin, pelan-pelan sambil bekerja. Sampai akhirnya kapan? Kapan batasannya kita tahu bahwa kita harus switch karir? Itu kan tadi pertanyaannya balik ke situ tuh. Kapan kita tahu kalau ini adalah pekerjaan yang seharusnya saya tekunin? Setelah apa yang kita dapat dari apa yang kita jadikan side hustle itu atau sesuatu yang kita coba-coba itu ternyata bisa menghasilkan lebih banyak daripada pekerjaan Pekerjaan utama. utama. Oh, Iya dong. gitu ya. Karena kan itu yang kita cari kan. Kita nggak mau keluar terus ketar-ketir setelah itu kan. Nah, akan lebih baik ketika kita sudah punya backup. Makanya sekarang kehidupan nggak seperti dulu ya. Kalau dulu itu kan orang sangat bergantung sama pekerjaan dia Ya, satu-satunya. fokus aja tuh sama satu Kamu kerjanya. yang itu loh, yang fokus kalau kerja di situ sampai bertahun-tahun gitu ya, sampai pensiun. Karena dulu konsepnya pensiun kan. Tapi kan sekarang udah bergeser. Dengan dinamika dunia kerja yang seperti hari ini, saya bisa bilang bahwa tidak ada orang yang aman. Tidak ada orang yang aman. Mau dulu tuh kan orang berpikir oh sudah sampai dapat status karyawan tetap aman. Saya tidak akan kena PHK. Sekarang Iya. tidak menjamin loh, ya kan? Nggak ada jaminan. Jadi ya nggak ada orang yang aman dari PHK hari ini. Jadi Dan ya itu sudah harus berpikir dari sekarang. Justru mumpung masih punya pekerjaan, saya berapa lama ada di sini? Kalau saya nggak punya minat, saya nggak ingin sampai di level tertentu di bidang ini, kira-kira minat saya di mana aja nih? Cobalah dieksplor di situ. oke. Jadi justru persiapannya ya itu ya. Iya, Dari betul. Lakukan. dari Jadi orang kita punya masih punya di side sini. hustle kan istilahnya sekarang itu kan udah bukan hal yang aneh ya. Iya. Udah jadi apa ya? Udah jadi kewajaran ya. Udah jadi hal yang biasa lah orang punya double job, triple job sekarang. Walaupun secara Walaupun perusahaan, capek sebenarnya. iya, walaupun capek dan jujur aja di aturan perusahaan kebanyakan tidak tidak Menyarankan itu. tidak bukan tidak menyarankan lagi, tidak membolehkan malah ya kan. Cuman ya kita realistis aja, kan kita bicaranya realistis ya. Nggak bisa di masa sekarang sudah tidak seperti 10-20 tahun lalu. Dan itu cara kita juga bisa survive di tengah ketatnya persaingan Iya. dalam Iya. mencari pekerjaan ini ya. Iya. Gimana sih ngelihatnya tentang persaingan pekerjaan saat ini? Ya, kita tahu ya kayak kemarin tadi kalau nyinggung-nyinggung job fair ada berita yang menyampaikan bahwa dari 25.000 orang yang hadir ke job fair itu yang sebenarnya terserap kan hanya sekitar 900. Itu kan berarti di bawah 10% orang yang diserap dari acara itu kan. Berarti kan ketat sekali persaingannya. Ditambah dengan kondisi sekarang yang belum ada lapangan kerja, bisa dibilang belum secara signifikan ada lapangan kerja baru yang tercipta, otomatis ya orang-orang yang baru lulus terus bertambah, orang-orang yang di PHK juga menjadi pesaing dalam memperebutkan pekerjaan yang ada. Bahasa saya sih sudah menyebut persaingan kerja sekarang udah di tahap ekstrim ya. Wow. Udah teman-teman udah harus benar-benar punya diferensiasi sehingga perusahaan mau merekrut.
Oke. Jadi nggak bisa lagi kita punya uh, sekedar merasa punya single skill, kemudian ini bisa jadi modal untuk bekerja. Sama tadi kalau misalnya kita kita sebagai karyawan yang masih bertahan nih di satu Hmm. perusahaan yang mungkin lagi dilanda badai PHK juga, Hmm. justru sarannya lebih baik kita mencari side hustle itu atau justru kita bagaimana punya skill yang dibutuhkan oleh Hmm. perusahaan itu juga Nah, ini kan ada biar dua fokus ya, biar lebih apa namanya ya akhirnya biar lebih bukan relevan dengan bukan kondisi. kita yang terpilih gitu. Iya, iya, iya. Lebih baik yang mana kalau Iya, kayak gitu? kan ini ada dua pilihan berarti. Kalau orang yang side hustle itu biasanya orang yang dari awal dia memang nggak in sama pekerjaan ya pasti kan, makanya dia cari pekerjaan lain ya. Atau pekerjaan dia itu memang dia anggap tidak bisa mengcover kebutuhannya kan. Nah, sementara kalau yang satu lagi keputusannya adalah buat orang-orang yang masih ingin bertahan kan berarti dia di situ. Iya, Ya kan dia ingin bertahan di situ supaya tetap relevan, maka dia nggak bisa hanya menguasai satu menguasai satu skill. skill itu aja. Kalau dulu kita kita sangat apa ya, sangat terdoktrin untuk bekerja itu ya kalau admin aja, kalau finance aja, ya kan. Baca berita ya baca berita aja gitu kan ya. Nah sekarang itu kan udah nggak bisa. Satu orang ini kalau bisa menghandle beberapa pekerjaan yang relevan gitu. Kayak Makanya kalau teman saya 3 elemen oh kalau gitu ada. ya. Ada yang 5 elemen malah gitu kan ya. Jadi Terus. bukan kita harus bisa menguasai semua pekerjaan, tapi gimana caranya kita mengetahui apa saja pekerjaan yang relevan dengan pekerjaan kita saat ini dan kita kuasai skill-skill itu. Nah, jadi lingkarannya melebar. Jadi Nah, mending kita fokusnya adalah kalau ke skillnya yang iya, diperbesar ya, iya, yang diperbanyak karena iya, siapa tahu itu ya mungkin itu yang dibutuhkan oleh perusahaan iya, juga, tapi bisa jadi itu dibutuhkan iya, buat nanti betul, persiapan kita betul. berikutnya Jadi juga kita gitu. mempelajari ini yang terkait dengan bidang saya ini apa aja nih, kanan kiri atas bawahnya apa nih. Nah, pelajari hal-hal yang around kita itu. Kalau kita memang masih mau relevan di bidang kita sekarang untuk berkarir gitu. Jadi ya memang harus mau nggak mau teman-teman harus upskill ya. Bukan upskill aja sih kalau itu namanya ya, nambah skill baru bahkan, tapi yang masih relevan. Karena yang mengingat tadi itu ya persaingannya udah sekarang Persaingannya udah sangat semakin ketat. ekstrim. Heeh. Nah, terus balik lagi bagi teman-teman yang udah terkena PHK nih, bagaimana cara menulisnya di CV? Oh, oke. Itu tuh kayak cara menulisnya di CV dan ketika dia wawancara kan Sebenarnya kalau kadang tuh kita berpikir ya ketika terkena PHK adalah orang yang tidak terpilih lagi kan takut kesannya ya gitu. kan, kesannya Kesannya takut tuh tidak tersingkirkan ya, karena orang yang tersisih. tersingkirkan dan jadinya takutnya itu malah menjadi kelemahannya gitu di Ya. pekerjaan berikutnya. Nah, ini juga miskonsep dalam proses rekrut yang mungkin teman-teman banyak perlu lebih tepat memahaminya ya. Ketakutan tentang penilaian ya, tentang judgement dari perusahaan ketika kita di PHK atau ketika kita misalnya melakukan kesalahan atau ketika kita memiliki sebuah kekurangan. Sebetulnya jangan dijadikan sebagai satu hambatan untuk kita mencoba atau untuk kita mendapatkan pekerjaan baru. Jangan sampai itu masuk ke dalam mindset kita. Terus kita merasa bahwa, oh ini loh yang bikin saya jadi nggak keterima karena saya kemarin habis di PHK. Jadi dianggap oleh perusahaan, oh saya ini orang-orang yang tersisihkan, orang-orang yang tidak tidak bisa memenuhi ekspektasi sehingga saya ikut disingkirkan. Nah ini tuh harus dibuang jauh-jauh dari mindset dulu pertama. Jadi konsep tentang di PHK berarti kita orang yang disisihkan itu singkirin dulu. Itu pertama. Nah, yang kedua, ditulis di CV-nya ya tidak ada hal yang spesial, tulis saja pengalaman kita seperti biasanya. Dari tahun berapa sampai tahun berapa gitu ya. Informasikan apa yang kita kerjakan di situ. Selama kita bekerja, kalau misalnya memang ada prestasi di situ kita juga cantumkan. Nah, yang menarik itu ketika kita bicara wawancara ya. Nah, wawancara itu kan menariknya adalah ketika ditanya kenapa kita berhenti dari pekerjaan sebelumnya, kalau konteksnya adalah PHK, nah PHK ini sebetulnya konteksnya luas ya. PHK itu ada yang PHK-nya memang karena kebijakan dari si perusahaan, misalnya efisiensi,
atau perusahaannya melakukan merger sehingga ada divisi yang akhirnya harus di-stop dan lain sebagainya. Nah, ketika PHK itu disebabkan oleh kebijakan-kebijakan perusahaan yang dilakukan secara struktur, sebetulnya menjawab apa adanya itu nggak masalah. Jadi kasih tahu aja misalnya memang, oh ya saya terdampak PHK karena perusahaan kemarin melakukan efisiensi. Sampaikan apa adanya. Nah, yang jadi masalah itu kalau misalnya PHK-nya ini, PHK itu kan artinya pemutusan hubungan kerja. Termasuk salah satunya kan mengundurkan diri itu kan sebenarnya juga PHK. Cuman di inisiatifnya dilakukan oleh si pekerjanya. Nah, kalau konteksnya resign, nah itu beda cerita lagi. Nah, yang kita bahas di sini yang PHK yang satu lagi kan, yang karena perusahaan ya. Iya sih, Ya. emang kenapa kalau misalnya resign, Kalau berarti resign, dalam oke. wawancara sebaiknya bicaranya gimana? Resign itu kan keputusan pribadi. Yang pasti kita resign itu ada penyebab. Ada penyebabnya kan kenapa kita memilih resign. Dan biasanya masalah. Masalah itu bisa apa aja. Masalah, kita bermasalah karena mungkin kita ngerasa apa yang kita dapat secara value nggak sesuai. Bermasalah mungkin karena ada kebijakan manajemen yang nggak oke bagi kita gitu. Bermasalah mungkin sama tim, bermasalah sama atasan dan lain sebagainya. Intinya apa? Kita mengundurkan diri karena problem yang kita rasakan. Nah, ketika bicara ini, menjawab pertanyaan interviewnya nggak bisa segamblang tadi. Kalau tadi kan gampang ya, ya saya terkena PHK, selesai. Atau, oh kontrak saya diputus, selesai. Tapi kalau masalah, kita nggak bisa tuh cerita apa adanya. Oke. Jadi misalnya punya masalah nih sama bos, iya bos saya cerewet, ngasih job, belum selesai ini udah dikasih lagi. Nah itu nggak bisa. Berarti maksudnya Kak Teddy itu bukan sesuatu hal yang harus dibicarakan saat wawancara begitu Nah kan? ini menariknya. Perusahaan diwakili HR sebenarnya butuh tahu kenapa kita keluar. Ya kan? Mereka butuh tahu dong. Kenapa mereka butuh tahu? Karena mereka nggak mau, HRD juga atau perusahaan nggak mau dong. Kamu keluar, ternyata penyebab kamu keluar itu dengan apa yang terjadi di sini sama aja gitu. Paham nggak? Misalnya di situ nggak mau atasan yang terlalu demanding misalnya, terlalu ngasih targetnya keras dan lain sebagainya. Ternyata nih pekerjaan yang mau saya kasih ke kamu, bosnya sama aja nih gitu kan ya. Jadi kalau misalnya problemnya sama, saya kan nggak bijak kalau saya rekrut kamu juga. Ya percuma dong. Kamu masuk ke sini akan ketemu masalah yang sama dan kamu gak akan bertahan lama. Jadi HRD itu tetap butuh tahu, tapi ada satu hukum dalam menjawab pertanyaan ini. Apa tuh? Kita nggak boleh jelekin perusahaan lama. Kan masalah tuh. Kita di sana bermasalah, tapi kita nggak boleh bahas masalah itu. Nah kalau teman-teman yang konsul ke saya selalu sampaikan ada satu strategi yang saya ajarin. Kita jangan berfokus pada problemnya, tapi ceritakan harapan dari penyelesaian problem itu di perusahaan berikutnya. Contoh, tadi misalnya kita kembali, saya waktu bekerja misalnya atasan saya suka ngomong kasar. Ketika ngasih kritik, ketika ngasih masukan, semua bahasa kebun binatang keluar. Itu misalnya masalah aslinya. Nah, pada saat di interview, kita kan punya harapan dong nggak mau ketemu atasan seperti itu lagi. Bahasanya apa nih? Yang lawan katanya lah, bahasa harapannya apa? Misalnya, terakhir saya resign karena saya berharap bisa kerja di bawah atasan yang ketika kasih masukan itu bahasanya bisa lebih baik. Jadi yang kita bahas itu adalah saya pengen bos berikutnya seperti apa. Tone-nya harus tetap tone positif. Tone positif. Yeah. Sehingga dia tahu kan, masalah mula yang lalu bosmu toh. Tapi saya tidak ngomongin bos saya. Saya menceritakan tentang harapan saya. Dan itu hal yang lumrah gitu ya. Harus gitu. Dilakukan. Karena wawancara itu adalah momen kita saling iya. menemukan kecocokan gitu ya. Dan menceritakan sesuatu yang negatif tentang perusahaan yang lama itu kan juga menjadi satu indikator ya tentang kondisi mental kita juga sebetulnya. Kalau kita masih sakit hati, dan ini jadi problem jujur aja, banyak teman-teman yang baik itu di PHK lewat jalur yang mungkin tidak sesuai dengan harapan mereka. Nah mereka sakit hati, terbawa,
Sehingga seringkali mereka pas di interview ditanya, "Kenapa kamu resign?" "Iya, ini politik organisasi. Hmm. Atasan ada yang nggak suka sama saya." Itu sering terjadi. Ada yang Mereka, ngejawab kayak gitu. kebanyakan ketika kondisi kita di PHK dan tadi secara emosional kita masih belum bisa menerima, jawaban yang akan keluar itu pasti biasanya jawaban sakit hati. Nah, Oh, sementara kita sebagai perusahaan kan ingin menerima orang yang secara kondisi mentalnya sudah stabil. stabil. Yes. Contohnya kan dengan ya dia bisa menerima fakta kan dan bisa membahasakan sesuatu dengan lebih positif. Artinya apa? Dia udah move on kan dari problemnya. Salah satu bukti bahwa kita bisa move on itu kan adalah ya kita udah nggak mau bahas Masa masa lalu. lalu. Kita udah bicara tentang masa depan. Itulah kenapa mending Iya, cara menjawabnya adalah dengan iya, memberikan kita memberitahu harapan kita tuh betul. apa gitu. Iya, ribet ya. Iya, itulah kenapa ada coachnya ya kan. Iya. Buat yang ngasih tahu gimana nih menghadapi Karena kadang kalau HRD-nya. nggak tahu ya segamblang itu. Karena namanya orang sakit Iya. hati ya. Kebawa dalam interview, diceritain semua. Entahlah yang bosnya lah, entah yang perusahaannya lah, entah yang temennya lah. Ya, ya. Ini kita bicara bukan hanya di level bawah ya, tapi teman-teman yang sudah secara pengalaman sudah matang loh. Nah, apalagi kalau teman-teman yang di level-level fresh, starter karir itu. Oke. Tapi dari Kak Teddy sendiri ada nggak sih kisah sukses mungkin dari Hmm, kliennya gitu ya, yang mungkin dia terkena PHK terus harus nganggur berbulan-bulan, hmm. dan apa yang bisa kita pelajari gitu dari individu tersebut? Em, Sebenarnya banyak case-nya. Cuma saya ambil satu yang baru-baru ini ada perempuan, background-nya itu sebelumnya kerja di perhotelan, kemudian dia switch karir. Jadi ini menarik. Dia kerja di perhotelan, iya perhotelan, kemudian dia switch karir ke finance, padahal background-nya bukan finance. Kalau nggak salah itu posisinya apa ya? Pindah ke divisi finance selama 2-3 tahun kalau nggak salah sebelum dia di PHK. Nah, akhirnya dia di PHK di usia 40 tahun. Wow. Nah, di usia 40 tahun dia di PHK, cari kerja itu 6 bulanan. Sebelum dia akhirnya kita ketemu, dia ikut program. Jadi nganggur tuh 6 Nganggur tuh bulan. 6 bulan. Sana sini padahal udah punya pengalaman, interview, nanya berusaha menjawab dengan bekal skill, dengan pengalaman. Akhirnya dia punya mindset pertama tuh ketika kita ngobrol ya setelah dia dapat kerja, saya minta dia cerita, "Kamu sharing dong waktu kamu pertama kali ketemu saya tuh apa sih yang ada di pikiran kamu?" Dia bilang, "Iya coach, saya bingung waktu itu saya udah di usia 40, ngelamar kemana-mana, pengalaman udah di atas 10 tahun in total ya. Tapi kok gak dapet-dapet gitu ya." Saya sampai merasa bahwa apakah memang karena usia saya di usia 40 sehingga saya sudah tidak punya kesempatan lagi untuk bisa berkarir. Nah, sampai akhirnya belajar, sampai akhirnya dia konsul, kita ngobrol, ya dalam waktu 2 mingguan, akhirnya dia dapat kerjaan baru. Nah, apa yang dia Nah, lakukan? itu pertama adalah memperbaiki mentalnya dulu. Jadi kalau saya, hal pertama yang selalu saya tekankan itu adalah memperbaiki kondisi mental. Karena sebetulnya banyak orang kalau yang sudah pengalaman khususnya ya, kan mereka sebenarnya udah punya bekal, pengalaman sudah ada, skill sudah ada. Berarti kalau misalnya mereka gagal dalam proses rekrut, itu masalahnya pasti bukan di situ. Masalahnya pasti ada di bagaimana mereka Mendeliver. menghadapi Oh, proses itu dalam kondisi state mentalnya seperti apa. Nah, itu yang seringkali nggak aware banyak orang. Kayak tadi tuh dia masih stres, lama-lama dia menumpuk ketakutan sehingga akhirnya bikin kesimpulan sendiri kan, oh umur 40 udah nggak bisa nih kerja. Ya, padahal kalau dia mau berusaha lagi, ternyata ya dapat-dapat aja gitu. Jadi pertama kali ya menurut saya perbaiki kondisi mentalnya dulu. Yakini dulu bahwa setiap orang itu pasti punya kesempatan, pasti punya rezekinya masing-masing lah. Dan gimana caranya dia mau berusaha sampai menemukan perusahaan yang mau menerima kondisinya apa adanya.
Tadi di awal kan kita bahas juga bahwa perusahaan itu tidak selalu menjadikan syarat umur sebagai mandatory requirement kan. Jadi ada perusahaan yang tetap mau memberi kesempatan, dan terbukti ketika dia mencoba melamar di perusahaan yang sebenarnya secara standar requirement-nya udah tidak memenuhi secara usia. Ternyata dia dialihkan waktu itu ceritanya. Jadi dia bilang, "Coach, aku ngelamar waktu itu. Memang di situ jobnya nggak ada karena requirement-nya nggak masuk. Tapi HRD tetap nelpon. Dia bilang, kita punya anak perusahaan yang kebetulan butuh posisi yang kamu punya pengalamannya. Mau nggak kalau ke situ?" Ya, Akhirnya ya. di offer. Nah, apa yang saya maksud di sini? Jangan takut untuk mencoba melamar. Apapun requirement batasan yang menurut kita menjadi penghalang. Kalau misalnya kita sudah yakin bahwa kita memang menguasai skillnya, apalagi kalau misalnya teman-teman yang udah di usia matang pasti sudah punya pengalamannya. Oke. Nah, jadi bekal itu sangat berharga menurut saya. Cuman kalau dari pengamatannya Kak Teddy sendiri, sekarang tuh jumlah lapangan pekerjaan lebih sedikit nggak sih daripada jumlah pencari kerjanya? Nah, Lebih sedikit. lebih sedikit ya dari data dan maupun Iya. pengamatannya Kak Teddy. Kalau gitu ada kesempatan-kesempatan di mana lagi kita bisa mendapatkan pekerjaan-pekerjaan itu? Gini Kak, aneh nggak sih kalau misalnya ada 7 juta kan pengangguran kita hari ini. Sementara kalau dihitung dari portal-portal aja lah yang bisa dilihat secara langsung jumlah lowongannya ada berapa, itu di kisaran 300 ribuan. Aneh kan rasanya kalau misalnya ada 7 juta pengangguran tapi tidak bisa memenuhi 300 ribu lowongan yang saat ini sedang open sekarang nih. Nah, sebetulnya problemnya di mana? Apakah karena kesenjangan skill? Dan sampai hari ini masih ada loh HRD yang bilang, susah loh cari karyawan ya. Mungkin kakak juga kan ngerasain. Iya kan? Iya, yang punya Iya, bisnis-bisnis iya, F&B yang gitu punya ya. bisnis, yang punya pasti punya ini yang sama, pemikiran yang sama. Kok yang nganggur banyak tapi tetap nyari karyawan susah? Apakah karena mereka semua nggak punya skill? Masa sih 7 juta nggak punya skill yang dibutuhkan 300 lowongan yang ada? Nah, akhirnya aku punya kesimpulan sendiri. Ini kesimpulan pribadi aja ya. Dari pengamatan pribadi selama bertahun-tahun, di atas 10 tahun lah aku ngamatin dunia kerja ya. Saya melihat ada tadi gap, kurangnya rasa percaya diri ketika harus menawarkan diri kepada perusahaan dalam situasi yang mungkin mereka anggap sebagai keterbatasan. Contoh tadi, oh usianya maksimal 30, saya 35, saya 40, berarti saya ya nggak punya kesempatan. Oh, saya fresh grade, pengalaman baru magang, sementara requirement butuhnya pengalaman 1-2 tahun, berarti saya nggak boleh nyoba. Ya. Jadi butuh adanya Ya sebenarnya, kepercayaan diri karena iya, lowongan kerja itu ada, bahkan ada. sebenarnya lowongan kerja nggak hanya di Indonesia aja ya nggak sih? Itu Lowongan juga. kerja juga di luar juga banyak, dan kita udah Betul. mulai bisa Namanya mode-mode remote, remote ya gitu remote kan ya Kak working, ya. betul itu solusi Dan juga. itu bisa menjadi solusi. Itu pertama, selain dari kita kalau secara in lokal, teman-teman coba deh yang ngerasa udah punya skill, udah punya pengalaman, coba deh lebih pede, lebih percaya diri untuk mencoba menawarkan diri ke lowongan-lowongan yang ada, atau ya mencoba kesempatan yang mungkin terbuka bukan di Indonesia, justru di tempat lain, di negara lain. Ya misalnya dengan Di remote working, khususnya pekerjaan-pekerjaan skill yang memang secara remote itu sangat punya peluang. Ya, jadi kita kayak ngikutin remote itu berarti kita ngikutin perusahaan-perusahaan Perusahaannya asing. di luar, Mereka base-nya tuh di luar perusahaan di gitu. luar, Tapi mereka tapi nge-hire, bekerjanya di sini. iya, nge-hire orang-orang dari Betul. kita-kita nih, dari Itu luar juga sudah negeri. jadi tren sekarang. Ya kan. Jadi ya kerjanya remote aja gitu Betul. ya. Jadi walaupun mungkin perusahaan aslinya di mana tadi ya? Afrika Iya, gitu ya. aku punya teman yang remote kerjanya di Afrika Selatan, tapi Yes. kerjanya dari Ciawi. Indonesia, oh dari Ciawi gitu. Iya. Dan emang sudah seterbuka itu Iya, ya betul, kan.
metode peluang peluang-peluang buat peluang pekerjaan. kerja. Oke, berarti untuk menyimpulkan segalanya nih, kira-kira apa sih pesannya nih buat para pencari kerja untuk biar tetap optimistis, tapi juga realistis gitu ya di tengah Ya, persaingan pekerjaan ini gitu. Mungkin gak hanya yang lagi pencari kerja, tapi karyawan-karyawan ya, yang lagi di tengah yang lagi apa ya cemas-cemas juga ya, ya, harap-harap ya, cemas ya, juga ya. gitu dengan kondisi saat ini. Saran saya sih teman-teman udah nggak bisa lagi untuk apa ya, sekedar mengandalkan apa yang dimiliki saat ini. Harus mulai aware dengan apa yang perkembangan apa yang ada di sekitar pekerjaannya. Ya, jadi coba untuk upgrade skill, tambahkan skill-skill baru yang masih relevan dengan bidang yang ingin difokuskan sekarang. Supaya kalau fokusnya memang ingin berkarir, itu masih akan terus relevan. Dan tambahannya mungkin kuasai yang namanya high income skill ya. Kalau saya pakai bahasa high value skill, khususnya yang terkait dengan teknik ya, keteknikan digitalisasi, khususnya terkait dengan digitalisasi sih. Itu sebuah bidang atau kombinasi skill yang ketika dikombinasikan dengan konvensional skill yang ada saat ini itu akan jadi sangat luar biasa. Aku kasih satu contoh deh sebagai penutup. Misalnya ya, sekarang teman-teman ada yang berprofesi atau ingin menjadi seorang HR ya. HR itu kan butuh pemahaman tentang rekrut, tentang bagaimana administrasi dalam mencari pekerja yang baik dan lain sebagainya. Nah, tambahkan misalnya dengan skill digitalisasi, misalnya dengan data analytic. Jadilah HR yang mampu menganalisa tren yang ada di dalam perusahaan dan lain sebagainya. Jadi kombinasikan skill yang kita udah punya dengan digitalisasi, mudah-mudahan akan tetap relevan. Oke, kalau gitu pokoknya teruslah jangan lelah dalam meng-upgrade skill, menambah ilmu-ilmu lagi gitu Iya, ya. betul. Dan semoga dari perbincangan ini juga bisa memberikan pencerahan lah buat kita para pejuang nafkah nih ya, Iya. Kak Teddy ya, Amin, amin. untuk tetap terus bisa menghidupi keluarga-keluarga juga ya. Siapa Iya. tahu di sini yang nonton juga adalah tulang punggung keluarga. Terima kasih Kak Teddy atas Sama-sama perbincangannya. Kariska. Jadi teman-teman boleh lo share suka duka kamu, pengalaman kamu dalam mencari pekerjaan saat ini. Tulis saja di kolom komentar, tapi jangan lupa like and share konten ini ya. Sampai jumpa.